Mohon perhatian Bapak Ibu, ujian akan kita mulai. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya sebagai penguji kedua, kami persilakan Bapak Dr. Air Rahmat Riyadi MPD untuk menyampaikan pertanyaan atau bantahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, para promotor, penguji satu, Ibu Dr. Yeni, dan tentu saja yang sangat amat dibanggakan, angkatan senior yang sangat menginspirasi, ya. Ibu Ai, yang pada kesempatan ini sudah sampai pada tahap ini. Ada judul buku 2 edisi ditulis oleh Ian Gilbert, judul bukunya itu Why Do I Need Teacher When I've Got Google? Jadi betapa itu sindiran keras kita berkompetisi dengan Google pada waktu itu dan sekarang berkompetisi dengan AI. Saya kutip yang terakhir disampaikan Bu Ai. Bagaimana Ibu Ai memandang situasi sekarang? Terutama TIPEK ini kalau yang diselenggarakan mungkin teknologi seperti video dan lain-lain. Nah, di akhir baru ada perkembangan lagi ya, bahwa Ibu juga menggunakan AI sebagai instrumen untuk melakukan refleksi. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Adi. Jadi ketika awal penelitian itu sebetulnya belum digunakan, Prof. Jadi basisnya hanya ragam teknologi berbasis web gitu, seperti video gitu ya, kemudian juga ada pet simulation gitu ya, kemudian juga nearpod begitu. Itu dilatihkan sehingga mereka punya pengetahuan dan alternatif untuk memilih teknologinya begitu. Seperti itu. Karena kan tidak satu, walaupun mungkin ketika untuk contohnya sebagai salah satu pemodelan pembelajarannya itu contohnya adalah video pembelajaran dan pet simulation waktu itu begitu ya. Nah, ketika dalam prosesnya begitu, ternyata ketika guru-guru diminta untuk melakukan menulis jurnal refleksi, menulis refleksinya di akhir gitu ya, mereka itu banyak kesulitan apa yang harus saya tuliskan gitu, bingung gitu, apa ini saya yang harus tuliskannya gitu. Jadi apa ya? Jadi akhirnya mereka ya ini aja gitu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan begitu ya. Nah, dari sana kemudian ada pertanyaan-pertanyaan arahan begitu ya, dan itu sudah dilakukan, tapi waktu itu hanya menggunakan Google Form gitu ya, dan itu tidak ada feedback secara langsung kepada mereka gitu, kepada para guru gitu ya. Jadi waktu itu feedbacknya ada dilakukan ketika forum diskusi dengan apa fasilitator atau dengan guru-guru yang lain, baru disampaikan seperti apa gitu. Nah, ini juga akhirnya nih kayaknya dengan adanya teknologi sekarang ini cukup menarik nih AI gitu ya. Nah, akhirnya pelatihannya sudah selesai, kemudian kami mengembangkan bersama tim begitu ya. Salah satu aplikasi gitu ya, namanya My Reflective Journal Teaching seperti itu Pak Dokter gitu ya. Jadi dan ini menjadi salah satu hal yang tadi disampaikan bahwa kita menjadi kalah gitu ya dengan teknologi-teknologi sekarang gitu. Tapi seperti sebuah istilah mengatakan bahwa teknologi itu tergantung siapa yang di belakangnya gitu. Siapa orangnya. Nah, ini mungkin yang sebetulnya harus dibangun gitu. Seperti tadi ketika guru-guru mengatakan bahwa atau berpikiran negatif, ini pasti anak-anak nanti bawa HP nanti akan dampaknya negatif begini-begini misalnya seperti itu. Tapi ketika HP itu dimanfaatkan secara proporsional sesuai dengan tempatnya, itu menjadi lebih baik begitu. Seperti termasuk juga guru-guru ketika menggunakan AI ini gitu. Seperti itu. Jadi ada feedback begitu. Terima kasih. Jadi sekarang kalau boleh saya lanjutkan dari respon yang Ibu berikan, kolaborasinya juga dengan AI. Betul, kalau yang sekarangnya ya. Itu unsur AI menjadi bagian tidak terpisahkan dari
refleksinya ya kan Betul. dari tiga itu. Oke, sebelum ke AI lagi, secara filosofis yang memang saya harapkan pada tingkatan S3 ini bisa diperoleh. Saya juga terima kasih pada para promotor, saya menikmati membaca disertasi ini, Prof. Arif, Prof. Udin dengan Pak Muslim. Ini Ibu mengambil keseluruhan, mengkaji teorinya sangat dalam, jadi tidak mengherankan kalau sangat lama begitu ya penyelesaiannya. Ada TPEC wire, ada TPEC yang lain-lain sampai ke IDDR dan seterusnya. Di seluruh unsurnya itu hanya satu yang konsisten, yaitu reflektif, begitu ya. Karena mungkin kolaborasi ya itu hanya tidak hanya sendiri, praktek ya dari teori ke praktek, tapi reflektif itu ada di seluruh teori yang Ibu sajikan. Mungkin secara filosofis kenapa reflektif ini menjadi satu kunci di seluruh pendekatan yang Ibu kaji dan itu menjadi satu yang diandalkan. Baik, terima kasih Bapak. Betul sekali bahwa ketika untuk mengembangkan model, saya melakukan analisis terhadap model-model pelatihan TPEC yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, begitu ya. Kemudian tadi saya angkat beberapa model yang sudah dilakukan, yang di mana dalam prosesnya betul itu ada proses kolaborasi, begitu ya. Kemudian ada proses refleksi, dan refleksi menjadi hal yang sangat penting, begitu ya, untuk proses pembelajaran. Karena ketika seseorang sudah mendapatkan sebuah ilmu atau sebuah pemahaman, ketika tidak direfleksikan gitu ya, apa yang didapatkan, kemudian apa manfaatnya, atau kemudian apa korelasinya dengan pengetahuan sebelumnya, begitu, itu ternyata belum berdampak, begitu ya. Jadi hanya kalau bahasa ininya mungkin menginternalisasi gitu ya pengetahuan kepada mereka gitu, pada diri individunya itu sendiri, begitu. Jadi proses internalisasi itu salah satunya dengan proses refleksi, begitu. Jadi mereka melihat kembali apa yang sudah mereka dapatkan, informasi-informasi apa, kemudian juga mungkin di sana dikaitkan dengan informasi-informasi yang sudah sebelumnya mereka peroleh, begitu ya. Dan yang paling penting adalah membuat tindak lanjut. Dalam proses refleksi itu adalah tindak lanjutnya. Jadi mereka menggabungkan, kemudian apa nih tindak lanjutnya, gitu ya. Jadi disitulah proses perubahannya yang akan terjadi. Jadi makanya refleksi itu menjadi penting kalau menurut pendapat saya. Supaya agak lebih filosofis, kita quote Dewey ya, yang Ibu tulis juga di sini. Ada 3 syarat reflektif. Apa saja Bu yang 3 itu? Yang 3 syarat dari John Dewey yang Ibu tulis di sini, bahwa seseorang bisa melakukan aktivitas reflektif, itu ada 3 syarat. Pertama, melihat kembali. Mungkin saya bantu ya. Siap. Sudah lupa juga mungkin karena ini terlalu banyak yang ditulis. Yang pertama menurut Dewey, 3 syarat atau sikap dasar untuk kita bisa merefleksi. Itu satu, open-minded. Jadi kita memang harus open-minded. Ada masukan, ada perkembangan, ada teknologi, dan seterusnya open-minded. Yang kedua menurut Dewey itu harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi, terhadap apapun. Karena tanggung jawab ya harus meningkatkan kapabilitasnya, profesionalisme. Yang ketiga itu harus komitmen sepenuh hati. Dewey mengatakan 3 inilah syarat seorang pendidik atau siapapun akan melakukan aktivitas reflektif dengan penuh tanggung jawab, open-minded, dan komitmen. Menarik, saya ingin angkat ke konteks yang kekinian terkait dengan apa yang dikemukakan oleh kementerian. Jadi sebetulnya kan TPEC-nya substansinya, kendaraannya adalah KPR, kredit perumahan rakyat. Kolaboratif, baik. KPR-nya bisa dibawa kemana-mana kan? Betul. Ibu pernah memanfaatkan KPR ini di mana saja selain di TPEC? Kalau selama ini belum sih, baru di TPEC. Jadi belum untuk konten untuk dia sifatnya sebetulnya kan netral. Betul. Apapun kalau kolaboratif, pembelajaran akan lebih bagus. Learning happen in groups, kemudian dipraktekkan. Tidak bisa jadi knowledge its power sebelum itu praktik gitu ya, di applied, kemudian reflective tadi. Nah, dihubungkan dengan deep learning. Bagaimana 3 tadi itu bisa mengangkat 3 unsur pendekatan deep learning? Betul, terima kasih Prof. Saya pernah membaca karena kemarin ditantang untuk menggabungkan dengan deep learning, begitu ya. Salah satunya Pulan
kesimpulan mengatakan bahwa 4 prinsip proses pembelajaran deep learning gitu ya. Yang pertama adalah kolaboratif atau kemitraan. Kemudian yang kedua itu adalah praktik pedagogis gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah learning community, membangun komunitas belajar, dan yang keempatnya adalah memanfaatkan digital dan proses refleksi begitu. Nah, ketika ini dilakukan ternyata itu sangat relevan dengan penelitian saya begitu ya. Bahwa menggabungkan antara kolaborasi, praktik dan reflektif. Mungkin ini harus mencari idiom atau singkatan yang menarik begitu ya. Ya, selain Gitu ya. KPR. Selain KPR. Terima kasih Mas. Terakhir, ini ada menarik di penelitian Ibu, kalimat yang saya kutip. Hasil yang cukup menarik, menurut Ibu juga menarik. Perbandingan tipek antara calon guru dengan guru, Iya. ternyata guru relatif lebih tinggi dibandingkan pengetahuan pedagogi guru relatif lebih tinggi dibandingkan dengan domain lainnya. Iya, betul. Sementara calon guru artinya usianya lebih muda, itu lebih hebat dari pengetahuan pada pengetahuan teknologinya. Iya, betul. Saya tadi malam main satu permainan dengan anak saya kelas 2. Kemudian saya ingin masuk ke dunianya, main gimana gitu ya. Terus saya diberitahu ini caranya ya. Kemudian saya kalah. Anak saya jadi iba. Ya udah nggak apa-apa ya. Artinya apa? Semakin muda, semakin dia natif dengan teknologi. Kata kunci filosofisnya di mana sebetulnya guru-guru ini terkait dengan perkembangan yang sangat masif ini? Oke, baik, terima kasih Pak. Betul bahwa salah satu hasil penelitiannya adalah ketika saya juga menggunakan ketika di awal menggunakan sebagai salah satu proses validasi begitu ya, menggunakan angket tipek itu ke mahasiswa begitu, calon-calon guru begitu ya. Kemudian untuk ininya ke guru. Nah, ternyata hasilnya seperti itu bahwa untuk calon guru itu teknologinya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang sudah mengajar gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan pernyataan tadi Ibu Yeni tentang bahwa guru-guru yang berpengalaman nyaman gitu ya dengan praktek mengajarnya begitu ya, seperti itu. Jadi ketika ada juga kasus misalnya, tapi cukup menarik ketika di sekolah-sekolah penggerak begitu ya, guru-guru dengan disajikan sering gitu ya, teknologi, mereka tergerak. Jadi salah satunya proses adaptasi atau tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan menjadi mau begitu ya, melihat nih anak-anak muda mengajarnya kok menarik ya gitu ya. Sementara mereka mungkin buka laptop harus diarahkan, dituntun dan seterusnya begitu ya. Walaupun mungkin secara pengalaman tetap mereka punya nilai tinggi dibandingkan dengan para calon guru. Saya kunci kata satu yang di antara rangkaian kalimat itu adalah kemampuan adaptasi. Itu kemampuan primitif manusia yang membuat dia bisa bertahan hidup. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendidik bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau apapun, sehingga kita bisa tetap eksis untuk mendidik anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Guru yang bagus, dosen yang bagus, dokter yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, tidak kekeh negdreg gitu. Ya, saya dulu belajar ketika jadi dosen begini, jadi sekarang tetap begini, itu yang payah. Jadi jadikanlah usaha seperti Anda jadi dokter adaptif gitu ya, terhadap kemajuan masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Prosesi ujian sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kami juga persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir di auditorium lantai 10
untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Ai Hayati Rahayu MPD. Disilahkan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya semua rangkaian acara, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.